Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Katakan saudara dengan sangkakala. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau tahu? Inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan kawan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Jika Allah berkata bahwa Dia tidak pernah berubah, mujizatnya masih terjadi. Saat kita bersyukur, saat kita berdoa, Tuhan akan melawat kita. Bahkan firman-Nya beritakan pelepasan, kesembuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan melawat kita semua. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu? Inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Ini tahun pembebasan. Ketika kita memberitakan kuasa Tuhan, keselamatan, maka Tuhan melawat juga dengan tanda-tandanya, mujizat yang dilakukannya. Kita mau menyembah Tuhan, Bapa kita yang setia. Saat kita terpuruk, bahkan saat kita tidak setia, Allah tetap setia. Allah tidak pernah berubah. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman
bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang setia, tak pernah meninggalkan kami. Kau yang menjadikan kami memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kami. Saat kami terjatuh, saat kami terpuruk, namun kasih setiamu tetap Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kami dapat bersatu saat ini Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus, bertata di atas pujian penyembahan kami. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta Engkau Tuhan, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih sungguh kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu,
setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Ya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Ibu Eli Esther. Kita siapkan hati kita, pendengaran kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita ada hari ini karena Yesus baik. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kami berterima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu bagaikan pelangi Tuhan. Engkau berjanji mendung tidak berarti hujan, tapi di balik semua itu ada rencana-Mu yang indah. Sebagaimana kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kita katakan aku ada hari ini, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Ya, saya kembalikan kepada namanya Bu Eli ya. Ya, terima kasih untuk pujiannya ya. Mari kita siapkan hati untuk berdoa untuk firman. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu. Mari Roh Kudus pimpin hamba-Mu ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhir, penuhi dan hikmat pewahyuan yang berasal dari Engkau saja ya Roh Kudus yang manis. Kami percaya tuntun hamba-Mu Tuhan, apa yang disampaikan setiap sabda-Mu, karena sabda-Mu adalah kehidupan untuk menyadarkan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu firman ini Tuhan Yesus. Biarkan Bapa hamba mendebitkan kekuatan daripada firman ini Tuhan Yesus,
sehingga membawa solusi yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih ya Bapa, penuhi kami dan hadirat-Mu Tuhan Yesus, sehingga firman ini Bapa berbobot Bapa, meneguhkan dan menguatkan kami semua. Shikinata karaki mama takata kalabas sekinatumina. Ya rabahato kukoriki mama yata kalabas shandaraki kamatokmi. Mama hata kalabas sekiki mama tokuhari yamasanda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu ya. Ya, saya akan sampaikan tentang keinginan ya, keinginan yang terpilih. Apa sih keinginan terpilih ini? Apa sih? Keinginan kita kan semua cita-citanya ingin yang terpilih ya dalam segala sesuatunya ya. Pengen yang terpilih segala sesuatunya, tapi apakah ini sekehendak Tuhan apa tidak? Tapi Tuhan juga punya pilihan untuk kita juga. Coba kita lihat sebentar di Yesaya 41. Kita lihat ya. Yesaya 41 ayat 9. Di sini katakan, Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, Engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Di sini ya. Di sini Tuhan katakan, ya Tuhan telah memanggil kita dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau adalah hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Nah, di sini ya. Jadi Tuhan ini sudah memilih kita ya. Nah, saat ini keinginan kita apa? Saat ini untuk mau terpilih, saat ini Tuhan sudah memilih kita. Nah, di sini ya. Kalau Tuhan sudah memilih kita saat ini, jangan lagi kita menengok ke belakang, jangan lagi kita terintimidasi, jangan lagi kita menginginkan hidup masa lalu kita kembali lagi kepada dunia. Hati-hati ya. Kalau Tuhan sudah memilih, kan bukankah kita dulu juga keinginan kita cita-citanya yang mulia, cita-citanya yang bagus, cita-citanya ingin menyenangkan Tuhan. Nah, bagaimana saat ini sedang diizinkan ada masalah? Bisakah kita tetap berharap kepada Tuhan? Apakah kita mau kembali menengok ke belakang? Hati-hati, iblis ini mau mencuri. Setiap ujian datang daripada Tuhan, dia ingin mengintimidasi kita. Kita harus kokoh, kita harus kuat, kita harus teguh iman kita, ya. Kenapa? Karena inilah Tuhan sudah memilih kita, ya. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jadi Tuhan tuh mengampuni masa lalu kita, ya, kejahatan kita, kebobrokan kita, masa lalu kita Tuhan sudah hapus, ya. Nah, saat ini yang sudah dihapus, sudah dihilangkan, masihkah kita saat ini ujian datang ini kita menoleh lagi ke belakang? Hati-hati, iblis mengintimidasi setiap hamba-hambanya. Jadi kita harus kuat ya, karena kita juga punya keinginan benar-benar luar biasa di hadapan Tuhan ya. Tapi keinginan kita kan macam-macam, betul nggak? Kita udah punya mobil ya, keinginan kita ya udah punya mobil nih, masih lihat mobil orang yang lebih baik lagi, wah kita gengsi nih mobil kita nih udah tua, kita pengen beli mobil yang bagus ya. Terus lagi apa lagi, oh sekarang lagi ngetren begini nih, wah semua diikuti. Kalau itu ada uang sih nggak masalah, tapi bagaimana dengan uang yang pas-pasan itu? Nah disitulah Tuhan izinkan di pas-pasan itu, bisakah engkau mengolahnya? Nah di sini ya, jadi keinginan kita juga harus dikendalikan dengan diri kita sendiri. Kalau keinginan kita terus mau memuaskan hawa nafsu daging kita, habislah kita belum nyampe pada akhirnya udah kolab di tengah jalan. Berarti nggak kesampaian tujuan kita. Makanya kenapa Tuhan selalu janjikan, kalau engkau menyenangkan aku memberkati engkau. Tapi bagaimana sesudah diberkati kita? Apakah kita ini tidak menjadi alatnya Tuhan? Apakah kita kembali lagi keinginan dunia? Semua ingin dipuaskan, semua ingin untuk menyenangkan, bukan itu. Tapi Tuhan mau ya, apa yang Tuhan berikan itu untuk tanggung jawab pribadi, lepas pribadi. Nah, di sini kita dididik untuk dewasa di dalam segala hal. Makanya ya, di sini keinginan kita ini apa ya? Nah, keinginan ini ingin terpilih ya, ingin yang nomor satu segala sesuatunya, ingin terpuaskan, tapi sesuaikah kehendak Tuhan? Nah, di sini ya yang Tuhan tahu bertanya sama kita. Maka di sini dikatakan lagi apa? Ya, coba lihatin. Ayat 10-nya dikatakan apa?
Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di sini ada janji Tuhan. Tuhan katakan, jangan takut. Ya, satu Tuhan cuma pesan, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan kehilangan kendali ya, jangan sampai hambar hati, jangan sampai kita ini hidup ini ngambang gitu ya. Hidup apa tuh maju enggak, mundur enggak, jadi enggak panas, enggak dingin hati-hati. Maka di sini katakan, pertama Tuhan bilang jangan takut sebab aku. Nah, ingat aku menyertai engkau. Janganlah bimbang hatimu. Walaupun kau dipilih, kenapa Tuhan, aku hamba Tuhan, kok begini keadaannya. Kenapa saat ini kok yang lain enak-enak? Jangan bandingkan. Ingat ada salib yang akan ditunjukkan kepada pribadi lepas pribadi dalam ujiannya. Karena di dalam ujian itu engkau akan melejit, engkau akan naik ke atas gunungnya Tuhan. Jadi kalau saudara nyaman-nyaman aja berarti belum teruji. Tapi kalau saudara saat ini kenyamanan kita diusik, ada ujian yang berat, itulah engkau akan dipromosikan sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada promosi daripada Tuhan. Kuat enggak iman kita kepada Tuhan? Maka di sini katakan jelas ya, janganlah bimbang. Nah ini enggak boleh bimbang, jangan meragukan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, andalkan Dia, saudara. Ya, nah itu yang harus diandalkan Tuhan di atas segala-galanya ya. Sebab aku ini Allahmu. Nah kalau Tuhan sudah aku katakan aku ini Allahmu, percaya saja. Ya, jangan kita percaya kepada manusia, aku ini Allahmu. Nah, kalau Tuhan bilang, aku ini Allahmu, berarti yang menyediakan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena dia penyedia, dialah sumber segala-galanya. Yang tidak ada menjadi ada. Tapi bagaimana untuk melekat kepada Tuhan? Nah ini, ya. Maka Tuhan ingatkan lagi di sini, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, yang membawa apa? Kemenangan, diteguhkan, dikuatkan terus sama Tuhan. Dia akan menolong ya. Aku akan memegang engkau. Jadi jangan takut. Walaupun kita lemah, kelihatannya kita kayak kalah gitu, kelihatannya kok kita nggak berdaya. Ayo, kata Tuhan, mari datang kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Coba kurang apa lagi? Tuhan selalu ya ingin mengangkat kita. Makanya keinginan kita ini keinginan apa? Keinginan kita ini sesuai yang Tuhan mau. Lepaskan kedaginganmu, ya, mulai sandarkan hidupnya kepada Tuhan. Lepaskan keduniawianmu, lepaskan ingin segala sesuatunya yang diakui, tanggalkan itu semua. Karena itu bukan apa yang Tuhan inginkan. Karena dunia ini adalah banyak kendala-kendala yang menghambat rencana Tuhan. Siapa kendalanya? Roh jahat. Mengintimidasi pikiran kita, mata kita, telinga kita, hati kita, meragukan, mulai malas doa, malas memuji, menyembah, hati-hati saudara. Justru dalam ujian, dalam tidak ada apa-apa, kita semakin melekat sama Tuhan. Maka keinginanmu akan terpilih oleh Tuhan. Kenapa? Engkau the best di hadapanku. Engkau lulus, kata Tuhan. Nah di sini saudara. Jadi mari saat ini lihat orang diberkati, jangan pernah iri. Oh bersyukur ya dia diberkati, berarti dia lagi happy. Nah kita lagi masuk ujian nih. Ayo masuk dalam ujian ini supaya lolos ujiannya. Kalau Tuhan ujiannya itu tidak kelihatan, tapi kita merasakannya. Bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Amin. Nah di sini ya. Maka di sini bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau. Dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah kalau Tuhan memegang tangan kita, endingnya kita akan jadi berkemenangan, saudara. Ya, kenapa? Kalau kita terus diberkati, kita terus nggak ada hambatan rintangan, itu bukan pilihan, itu anak-anak gampang. Tapi kalau saudara masuk dalam ujian, ya tiba-tiba kita kaget, terkaget-kaget, nah itulah ujian kita. Bisa nggak saat ini katakan bahwa Tuhan Yesus baik? Ya, bisa nggak kita mengatakan Tuhan aku bersyukur, aku masih bisa menikmati kasih-Mu. Selama kita dikendalikan Tuhan, selama Tuhan itu ada bersama kita, bersyukur daripada kita ditinggal sama Tuhan. Betul? Lebih baik Tuhan ada bersama kita. Nggak makan juga kita happy sama Tuhan. Buat apa ada? Misalkan kita bisa makan, bisa memuaskan hawa nafsu kita ini, tapi Tuhannya nggak ada. Yang ada apa? Hilang damai sejahtera. Yang ada stres, yang ada hawa nafsu. Itu daging kita. Ya, jadi hati-hati. Tuhan mau memulihkan keadaan karena Dia akan segera datang.
Dia akan menjemput kita umatnya. Ya, nah ini yang Tuhan mau. Maka di sini katakan, coba kita lihat sebentar ya. Apa sih yang Tuhan akan tunjukkan? Mazmur 25. Mazmur 25. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Di sini Tuhan akan menunjukkan di sini ya, siapakah orang yang takut akan Tuhan di sini ya. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Lihat, ternyata Tuhan juga banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena Tuhan ingin melihat siapa yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Siapa yang serius, siapa yang tidak menyakiti aku akan tunjukkan jalan-jalanmu kepada jalan di padang gurun, yang di padang rumput yang hijau. Itu janji firman Tuhan. Ya, maka Tuhan katakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudara, tadi kita lagi berdoa ya, ada tamu. Kita lagi berdoa dan berdoa, lagi memuji, menyembah, tiba-tiba dikasih penglihatan sama Tuhan, ya, dikasih penglihatan sama Tuhan itu jadi memang keadaan ini, dunia ini seperti ada sesuatu yang menggentingkan, tapi orang itu kebingungan lari kemana, tiba-tiba Roh Kudus tarikin orang itu, tarik masuk ke rumah Tuhan, masuk ke rumah Tuhan. Jadi ternyata betul kata firman Tuhan, lihat di sini, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ternyata orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan comot, Tuhan akan pindahkan di padang rumput yang hijau. Ya, tidak di padang rumput yang kering. Kalau sekarang kita dalam kekeringan, mengucap syukur, kita lagi dilatih, kita lagi diuji sama Tuhan. Lolos nggak ujian kita ini? Makanya kalau ada ujian itu puji Tuhan. Tuhan mau naikkan level kita kepada dimensinya Tuhan. Di dalam musimnya, rencananya Tuhan, kedatangannya Tuhan. Berarti kita terdaftar di surga. Tapi kalau kita nggak menyadari, kenapa kita begini, sudah melayani, kok mandek semuanya ya, keadaan ini buntu kesalahan buntu. Puji Tuhan, saudara. Ayo tetap senangkan Tuhan. Doamu tetap berdoa. Ya, tetap mencari wajah Tuhan. Karena dia sumber di atas segala-galanya. Ya, saya ngalami semua ini. Kenapa? Saya cuma satu. Hanya satu Tuhan andalan saya. Karena manusia nggak bisa diandalkan. Mengeluh kepada manusia yang ada apa? Cemoh orang lain. Mending kalau dikasih kagak, diomongin. Nah, ini lihatin saudara. Itulah ya. Tapi kalau mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa bergerak, bekerja tanpa terpikir, tiba-tiba ada berkat, ada mujizat, tiba-tiba ada masuk rekening sekian nih buat Bu Elia. Dari mana kalau itu bukan daripada Tuhan? Amin. Ada yang satu ini bukan hamba Tuhan juga, dia evangelis. Dia memang orang ada lah. Dilayani sama saya nggak pernah, saudara. Waktu itu satu serang lagi kepepet dalam keuangan, saudara. Tiba-tiba dia masuk ke rekening. Kata saya, ini siapa? Ya ampun Tuhan, terima kasih. Ya, ini orang ya cinta Tuhan. Dia bisa tahu kok keinginan saya. Siapa yang mengetuk hati dia kalau bukan Tuhan? Saya nggak tahu orang itu akan memberkati saya. Coba lihat. Kalau kita mengadakan Tuhan, ya nggak pernah kepikir, nggak pernah terduga. Tiba-tiba dia transfer kepada saya. Tuhan terima kasih. Berkati dia Tuhan. Saya bilang itu ya. Saya tahu dia pasti peka, dan Tuhan juga mungkin menunjuk kepada dia. Padahal saya nggak pernah doain menunjuk dia, siapa dia. Tapi kok orang ini bisa masuk ya ke nama saya. Tuhan terima kasih. Memang dulu yang saya layani dia pernah minta nomor rekening, tapi ternyata sampai sekarang nomor rekening saya masih dicatat sama dia. Bayangin, udah lama saya nggak melayani dia. Kok bisa uangnya transfer ke saya? Betul nggak? Orang kadang-kadang memberkati, ntar dulu, kerja dulu, betul nggak? Kerja dulu baru diberkati. Dia enggak. Dia memang digerakin Tuhan, dia memberkati. Itulah yang the best di mata Tuhan. Ya, kenapa? Karena dia mau taat kepada Tuhan dan melakukannya. Tapi kalau ada orang dimanfaatin hamba Tuhan, itu yang celaka 12. Nah itu ya saudara. Makanya di sini jelas dikatakan apa tadi? Di Mazmur 25
5 ayat 12 dikatakan apa di sini? Ya, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi waktu tadi saya doa, banyak orang kudus yang narikin orang-orang tiba-tiba dipindahkan ke sana, pindahkan ke sini. Wah, ternyata banyak nanti yang tertinggal itu kan banyak sekali. Nah, kalau kita saat ini ada ujian, kita nggak bisa mengucap syukur. Kita punya keinginan, ya, ingin terpilih sama Tuhan, tapi harganya nggak mau dibayar. Itu sih anak-anak, itu bayi, masih cengeng gitu ya. Tapi kalau kita mau bayar harga, puji Tuhan. Tuhan akan hitungkan dengan langkah kita, dengan perjuangan kita. Tuhan akan perhitungkan. Endingnya Tuhan juga yang membuka jalan. Nah ini saudara, ya. Jadi kalau nggak ada ujian, hati-hati. Berarti engkau dibilang anak-anak gampang. Ya, anak-anak gampang itu bukan pilihan Tuhan. Memang ada saatnya untuk diberkati, ya, untuk menikmati. Tapi ada saatnya juga Tuhan izinkan lagi, masuk lagi, ya, ke padang gurun. Tuhan ingin melihat kualitasmu sampai di mana. Waktu diberkati engkau bisa happy, bisa senang. Waktu diizinkan sama Tuhan di padang gurun, bisakah engkau mengucap syukur sama Tuhan? Amin, saudara. Nah ini, ya, mari saat ini. Waktu ini bukan semakin baik keadaan ini. Keadaan ini saudara lihat ya, berita dari Eropa, ya, panasnya itu jalan kaki aspal sampai begitu meletak ya. Di mana tuh di Jepang apa di mana saya lihat tuh di YouTube ya. Ya ampun sama malalai begitu sampai dia rebutan AC, beli AC. Bayangin saudara, kalau sampai ke Indonesia, apa jadinya? Tapi saya percaya Indonesia akan diluputkan banyak anak-anak Tuhan ya. Maka banyak berdoalah, memuji Tuhan, mengucap syukur ya, karena anak-anak Tuhan akan diluputkan. Tapi orang-orang yang nggak mau kenal Tuhan akan diizinkan segala sesuatunya yang mengerikan. Tapi kalau kita hanya sebagai penonton dan melihat ya di sini. Nah, kemudian kita lagi di sini. Tuhan akan menunjukkan ya jalan yang harus dipilihnya. Jadi bukan jalanku tapi jalanmu Tuhan Yesus yang dipilihnya. Maka firman Tuhan juga jelas dikatakan, coba lihat di sini ya. Di Amsal 19 apa yang dibaca? Amsal 19 ayat 21. Ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tuh. Ya, jadi keputusan Tuhan yang terlaksana. Banyak rancangan kita, keinginan kita, mau begini, mau begono. Nanti kalau buka ini, aku mesti begini, begini. Ntar dulu, belum tentu keinginan Tuhan seperti itu, saudara. Tuhan bisa ngebentuk kita untuk mengikuti rencana Tuhan harus begini loh, harus begitu loh. Karena banyak manusia itu membenarkannya terlalu kuat. Tapi Tuhan yang akan membentuk kita supaya tidak ada keakuannya lagi. Tetapi oke Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Ngalir aja. Ya, jadi jangan banyak ikut-ikutan orang lain, tapi mari saat ini apa yang Tuhan mau lakukan. Jadi jangan terlalu banyak maunya. Belum tentu maunya kita, maunya Tuhan. Maunya kita seperti ini belum tentu Tuhan mau. Maka di situ Tuhan kata banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kembali lagi Tuhan juga yang ambil alih. Makanya saya ada yang mungkin Ibu Elia kenapa nggak buka gereja aja? Kan udah lama enggak. Kalau Tuhan nggak suruh ngapain buka gereja? Saya bilang tuh ya. Udah segini juga saya udah enjoy. Saya bisa persekutuan, udah puji Tuhan. Ternyata memang ada bagian-bagian lain mau dijadikan tentara Kristus, menjadikan nabi-nabinya Tuhan ya. Tuhan mau membuat kekuatan keperkasaan. Nah ini ya makanya saat ini jangan maunya kita lagi lihat zaman keadaan ini ya bukan lagi zaman dulu tapi zaman sekarang ini banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ya jelas sekali ya ini firman Tuhan sudah mengatakannya. Maka di sini dikatakan apa sih keinginan apa yang kita inginkan? Seringkali kan kita menginginkan, kita selalu berharap, siapa tahu ya, terus siapa tahu kita bisa mendapatkannya, siapa tahu ya kita merindukan kita bisa mendapatkan si A atau si B, kita merindukan ini belum tentu itu pasangan kita juga, kita merindukan sama si A. Ternyata Tuhan kasih si B gitu ya pasangan hidup. Nah itu kadang-kadang juga suka salah juga. Nah ini jadi hati keinginan itu juga bisa salah ya. Atau kita punya dambaan ya, punya keinginan ya
ingin diakui oleh gembala, ingin diterima, ya. Kita mau diterima tuh oleh Tuhan. Gembala itu terbatas. Justru gembala kita tuh harus didoakan, dikuatkan, bukan ingin diakui. Nanti kalau misalkan kita nggak disapa pundung, kita kecewa, gembalanya nggak ngapa-ngapain, orangnya kecewa. Itulah kenapa, karena mata tertuju keinginan ingin diperhatikan. Jangan mau diperhatikan. Kita mau diperhatikan sama Tuhan aja, amin. Kalau kita diperhatikan manusia itu bonus. Tapi kalau nggak ada juga puji Tuhan. Yang penting Tuhan ada bersama kita, amin. Nah ini yang Tuhan mau, ya. Nah di sini, jadi ingat ya, maka di Amsal 20 ayat 24, coba lihat pasal dikatakan apa? Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Nah, nggak mengerti jalan hidup kita itu seperti apa. Maka langkah orang itu ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh hidup kita, prinsip kita, kemauan kita. Nggak bisa, saya harus begini. Nggak bisa, saya nggak bisa, udah biasa begini. Ih, kata Tuhan, kamu tuh tegar tengkuk banget. Aku membentuk engkau, kok kamu tetap aja pakai prinsip sendiri. Silahkan kata Tuhan, terbenturlah akhirnya. Nah, yang bonyok siapa? Ya kita juga. Kenapa? Nggak mau apa yang Tuhan lagi bentuk. Maka dikatakan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Bagaimana untuk mengerti jalan hidupnya? Andalkan Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan ini milikmu, Tuhan. Terjadilah sesuai kehendak-Mu. Maka Tuhan akan turun tangan. Amin. Di mana kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Angkat, bantu dia. Sehingga dibuka solusinya. Oh, harus begini-begini. Oke, Tuhan. Nah, itu yang tidak pernah dipikirkan. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Itulah Tuhan kita yang ajaib. Amin. Nah, maka disinilah ya, kasih Tuhan kepada kita. Ya. Nah, di sini juga kita lagi. Sesudah itu, kita mau melakukannya, apa yang Tuhan akan diberikan kepada kita. Kalau kita melaksanakan kehendak Tuhan. Coba lihat di 2 Korintus 1. 2 Korintus 1. Kita buka ya. 2 Korintus 1, ya. Kita lihat 2 Korintus 1 ayat 22. Dikatakan apa di sini ayat 22? Ya, memeteraikan tanda miliknya. Ya di sini ya. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita di sini. Tuhan menyediakan, Tuhan akan memeteraikan orang yang berkenan di mata Dia. Ya, dicap sama Tuhan, ini tanda milikku. Hai iblis, kau tidak bisa menjamah dia, dia sudah dimeteraikan. Wah, iblis gemetar. Ya, maka di sini memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Roh Kudus adalah penghibur, Roh Kudus adalah jawaban, Roh Kudus yang selalu menguatkan kita. Maka di sini Roh Kudus di dalam hati kita sebagai apa? Jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tuhan menyediakan fasilitas yang terbaik untuk kita. Ya, Roh Kudus ada bersama kita. Tenang, saudara. Kalau kita nggak ada Roh Kudus, kita mendukakan Roh Kudus, kita nabrak Roh Kudus, kita memberontak, habislah kita. Yang ada apa? Stres, yang ada masalah, yang ada apa? Ya, hidup ini nggak berarti. Hidup ini hawa nafsu yang keluar ya. Tapi kalau kita ada Roh Kudus, kita pelihara, kita jagai ya, yang ada damai. Walaupun kita tidak punya apa-apa. Yang ada apa? Kekuatan daripada Tuhan. Itulah orang yang berharap, yang mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan ya, apa sih? Keinginan kita ingin terpilih. Tapi yang terpilih ini yang bagaimana? Keinginan kita ini bukan keinginan diri kita. Keinginan Tuhan itu seperti apa? Dibentuk ya. Kalau sudah dipanggil, dibentuk, dihancurkan daging kita ya. Apapun yang terikat, kata Tuhan, lepaskan itu semuanya, dimerdekakan semuanya supaya tidak terikat ya. Kenapa? Itulah yang Tuhan mau ya. Jadi tidak ada yang kuingini selain Engkau saja, Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau ya. Maka di sini dikatakan lagi apa? Coba lihat lagi. Tuhan akan dimeteraikan tanda miliknya. Makanya kan
nanti ada catatan di buku harian yang besar kan, yang namamu tercatat di surga. Jangan sampai kita tidak tercatat di surga. Ya, itu bahaya. Begitu nanti menghadap ke Bapa, ternyata nggak ada nama kita. Wah, selama ini gagal kita ikut Tuhan. Nah, kenapa gagalnya dengan siapa? Dengan diri kita. Kenapa bisa dengan diri kita? Daging kita, ego kita, ya nggak mau diubahkan. Punya prinsip, punya karakter tidak mau berubah. Ya, nah ini orang yang tegar tengkuk itu susah dirubah, tapi orang yang humble itu gampang dibentuk. Oh, oke Tuhan, kalau mau begini silakan Tuhan ambil alih. Tuhan yang akan mengerjakannya. Memang sih kelihatannya kalah, tapi endingnya kita akan jadi pemenang, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Kalau Tuhan memilih kita, saya percaya Tuhan memilih kita, berarti kita harus serius, kita harus setuju, kita apapun yang Tuhan izinkan, mengucap syukur, ya jangan nengok lagi ke belakang, jangan terintimidasi tipu daya iblis, jangan kena terpengaruh oleh teman-teman yang membawa pengaruh negatif, itu bahaya sekali. Setan bisa pakai orang-orang di sekitar kita untuk melemahkan iman kita kepada Tuhan. Ingat, kalau Tuhan sudah memilih, berarti kita sudah dipilih menjadi istimewanya Tuhan, menjadi anak-anaknya Tuhan. Tapi bagaimana untuk menanggalkan manusia dunianya ini? Ini yang repot. Seringkali manusia dunia ini dipegang terus ya, dengan kekuatannya ya, dengan keakuannya, dengan kesombongannya ya, dengan dikasih tahu nggak mau tahu ya. Nah ini yang celaka 12 ya. Capek sebetulnya kau terus dipegang terus ya, tapi kau dilepaskan sesuatunya, Tuhan akan mengerjakannya. Nah ini, jadi Tuhan selalu menunggu dan menunggu. Panjang sabar ya, tergantung kita saat ini mau enggak. Nah kemudian kita lagi di sini ya, jelas Tuhan akan memeteraikannya tanda miliknya ya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ada jaminannya Roh Kudus disediakan untuk kita. Untuk apa? Untuk happy. Ada nggak ada tetap happy aja ya. Disakitin kayak apa nggak mau tahu, nggak mau pusing, nggak sakit hati, nggak kecewa, mengucap syukur ya. Apa? Karena hidupku bukan aku lagi, kalau hidupku Kristus. Saya percaya saudara ya, Tuhan akan memperbaharui, Tuhan akan merombak kita ya. Apapun jalan hidup kita, Tuhan akan arahkan tuntunannya sehingga kok aku ada di sini ya, tiba-tiba dipertemukan orang-orang yang benar-benar sama-sama takut Tuhan, sehingga tidak terbentur dengan orang-orang dunia. Amin Bapak Ibu. Nah ini yang Tuhan akan berikan materainya ini, jangan dikotori, tapi jagai. Karena keselamatan kalau nggak dijaga dari diri kita, akan terhilang juga di perjalanan kita. Karena kita belum sampai kepada akhirnya. Nah kemudian kita lagi di sini, Yesaya 42. Kita lihat sebentar ya. Yesaya 42. Yesaya 42, kita lihat ayat 1, dikatakan apa? Di sini, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah ini, Tuhan itu jelas sekali. Katakan apa? Lihat itu hambaku, kata hamba Tuhan yang kupegang, kata Tuhan ya. Orang pilihanku ya, yang kepadanya aku berkenan. Kenapa Tuhan berkenan? Karena hamba Tuhan yang dipercayakan itu menegakkan hukumnya Allah. Tidak kompromi dengan dunia, tidak ada petak umpet, tidak ada segala sesuatu disulap firman ini, tapi meluruskan jalannya Tuhan. Itu yang Tuhan katakan. Maka Tuhan katakan, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Coba, Tuhan berkenan, kata Tuhan. Orang bilang, nggak benar, tapi kalau kata Tuhan, benar kok. Nah, siapa yang bisa mempersalahkan? Kalau tuh tangan kita di tangan Tuhan, ya. Orang bisa salah, tapi Tuhan kasih jempol kepada kita. Memang kalau menegakkan kebenaran ini Tuhan, kebanyakan orang tidak suka, ya. Sukanya kompromi. Tapi itulah, ada aniaya, ada perkataan miring, ada kata-kata yang menyakitkan, abaikan aja. Maka di sini, aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.
tegakkan kebenaran firman Tuhan. Memang firman ini keras, tapi ya udah waktunya kita mengatakan kebenaran. Terserah mereka yang mendengarkannya bisa menerima atau tidak. Kalau bisa menerima, itu dikatakan engkau sudah dewasa, bisa makanan-makanan yang keras. Kalau orang nggak bisa ditegur, itu masih bayi. Ya, berarti boro-boro untuk perang. Belum perang udah cengeng duluan, udah nangis duluan ya. Istilahnya kalau bayi mah ya, belum nyampe kawasan udah ngompol duluan gitu di perjalanan. Nah ini, kita harus mempersiapkan jadi prajuritnya Kristus. Amin. Kalau kita jadi tentara itu kan siap tegak langsung segala sesuatunya ya. Latihan seperti siapa? Paulus. Dia mau bertanding, dia nggak mau dikalahkan. Lihat hebatnya Paulus. Nah, kita harus jadi contoh seperti Paulus ini ya. Nah, di sininya. Nah, maka di sini Tuhan jelas, ya hambaku yang kupilih aku berkenan kepadanya. Kalau Tuhan sudah berkenan, udah di pihak Tuhan. Kalau Tuhan di pihakku, siapa lawannya nggak ada. Luar biasa ya. Makanya keinginan kita tuh keinginan yang bagaimana? Keinginan Tuhan, bukan keinginan akunya besar. Biar engkau terpilih di mata dunia sekian berjuta-juta manusia, engkau terpilih namanya, itu kan bukan luar biasa. Itu namanya pertandingan iman yang sempurna di mata Tuhan ya. Nah, kemudian di Yesaya 43 kita lihat sebentar. Yesaya 43 kita lihat di ayat 10-nya dikatakan lagi apa? Di sini katakan, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Di sini katakan jelas ya, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Di sini Tuhan meneguhkan lagi kepada kita ya. Di sinilah engkau akan menjadi saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih. Nah, kau sudah hamba, sudah terpilih, terima paketnya daripada Tuhan. Paketnya apa? Paketnya komplit daripada Tuhan itu. Kenapa? Ya, itulah Tuhan tahu posisi kita, Tuhan tahu ya bejana kita, Tuhan tahu kedudukan kita, segala sesuatunya. Tapi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan yang akan mengubahkan kita, Tuhan yang sanggup ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, di sini maka Tuhan katakan ya, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Gak ada lagi Allah lain. Jadi kalau kata orang, oh di sana ada Allah loh yang manjur, yang dahsyat. Allah apa itu? Allah ilah lain. Jadi hati-hati saudara. Ya, kita jangan tertipu dengan bujukan-bujukan, dengan harta. Ya, harta ini bisa menggoda kita juga. Boleh saya kasih harta tapi kamu ikut aku. Banyak saat ini yang lemah dijual keselamatan. Hati-hati saudara. Keselamatan itu yang kita kejar. Karena surga itu tidak bisa dibeli, tidak bisa ditipu. Surga itu dibeli dengan kekudusan kita, kemurnian kita ini yang Tuhan mau. Makanya temukan jati diri kita ini seutuhnya. Kalau kita menemukan jati diri kita, ya, terus kita menyadari kita tidak mudah menghakimi orang, kita tidak mudah saat ini, Bapak, untuk punya keinginan lagi keduniaan kita ini lagi. Tapi kita hapus keinginan dunia ini Tuhan. Kenapa? Biarlah keinginanmu jadi terpilih di hadapan Tuhan. Ya, memang keinginan kita secara jasmani, secara dunia banyak keinginan. Tuhan juga tahu. Tapi Tuhan akan lengkapi. Tuhan akan cukupkan. Ya, Tuhan akan berikan berkatnya. Tapi sampai di mana berkat itu sudah mengalir. Ada saatnya Tuhan juga akan menguji kita. Nah, ujian inilah kita harus bisa terima dengan ucapan syukur. Amin. Nah, di sini ya. Nah, terus kemudian lagi dikatakan lagi apa di sini? Ya, coba kita lihat lagi. Tadi di ayat berapa? Di ayat 10 ya. Nah, kita lihat satu ayat lagi di Yesaya 44 ayat 3 dikatakan apa? Ayat 3 dikatakan apa? Ya. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Ya. Itu Tuhan janjinya, Tuhan akan mencurahkan air
ke atas tanah yang haus. Tubuh kita ini haus, lapar akan hadirat Tuhan. Maka kita jangan jauh di hadirat Tuhan, tapi dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Maka kita akan perkasa, kita menjadi satu kekuatan ilahi. Maka Tuhan katakan ya, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Lihat, dicurahkan berkatnya. Perkebunan juga akan berbuah, ya, sehingga sesuatunya tidak ada kekeringan, selalu dicukupkan sama Tuhan. Nah, dengan takarannya Tuhan, bukan dibandingkan sama orang lain. Tuhan tahu ukuran kita ini, ya. Kalau terlalu kelimpahan datang, kita bisa melupakan Tuhan, lupa doa. Jadi Tuhan tahu ukuran kita sampai di mana. Nah ini, ya. Jadi ini janji Tuhan. Tuhan katakan apa? Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi itu berkatnya itu melimpah sampai ke anak cucu. Kalau kita jadi saksi, kalau kita memberitakan kabar kebaikan, kebenaran ya bagi anak-anak sampai ke anak cucunya, akan dicurahkan berkatnya itu melimpah. Dahsyat itu janji firman Tuhan. Kalau kita sebagai orang tua yang benar, yang patut dicontoh oleh anak-anaknya, bukan menjadi orang tua menjadi batu sandungan, ya. Kalau orang tua jadi batu sandungan, malah jadi mencibir, anak-anaknya pada lari, ya. Nah di sini, mari saat ini, ya kita harus tunjukkan kualitas, karena keinginan kita ini juga banyak, tapi Tuhan tahu, ya. Di sini juga Tuhan katakan juga jelas, ya. Kenapa? Ya, pilihlah yang terbaik, Tuhan katakannya. Kita ada dua pilihan, memilih atau dipilih. Jika memilih, maka pilihlah yang terbaik. Jika yang dipilih, maka jadilah yang terbaik. Kalau kita dipilih, jadilah yang terbaik di antara semua orang. Jadilah yang terbaik. Kalau engkau sudah dipilih sama Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Jadilah yang terbaik di antara semua orang ini. Kenapa itu menunjukkan hidup ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang berusaha memberikan yang terbaik di setiap langkah kita. Berikan yang terbaik kepada Tuhan setiap langkah hidup kita ini. Ya, jadi bukan mengandalkan langkah apa kata manusia, apa kata orang. Nanti nggak enak loh aku kalau begini, nanti aku nggak enak loh, takut nggak enak, takut tersinggung. Jangan abaikan. Tapi berikan yang terbaik bagi Tuhan, melangkah dengan pasti. Nah ini yang Tuhan mau. Memang itu nggak mudah. Itu hanya panggilan, ya, panggilan Tuhan. Kalau kita nggak kompromi, oke Tuhan, aku menginginkan Kau supaya apapun yang Kau inginkan Tuhan, namaku tercatat di surga. Terpilih nama kita, ayat. Makanya kan Bapak Ibu tahu, sekian jutaan manusia ini, ya, kalau sampai nama kita terdaftar di surga, bukankah itu jadi pemenang nama kita ini? Memang dengan berbagai masalah sesuai dengan umur kita, ya, datang dan pergi itu selalu silih berganti, betul nggak, naik turun, ya betul, naik turun, udah naik turun lagi, naik lagi, ya, terkesot-kesot jalan gitu, ya, tertatih-tatih capek, tapi hanya bangkit lagi, nanti ada lagi ujian. Itulah yang Tuhan mau, ya. Kenapa? Tuhan mau melatih supaya engkau menemukan jati diri kita, menemukan powernya, menemukan imannya, menemukan kekuatannya. Itulah engkau menjadi pokok anggur yang benar, engkau menjadi apa? Jati diri yang benar, ya, tidak bisa digoyahkan oleh angin apapun juga, oleh angin gosip, oleh angin dunia, oleh berita apapun. Kita tetap patokannya sekali Yesus, tetapi Yesus untuk selama-lamanya. Ini yang Tuhan mau. Makanya saya bilang keinginan terpilih itu yang seperti apa? Terpilihlah oleh Tuhan, bukan terpilih oleh manusia. Kalau terpilih oleh manusia, ya, kalau memang betul itu manusianya itu benar, takut akan Tuhan, ya kita dipilih, puji Tuhan, ya kita dipanggil. Tapi kalau misalnya ada manusia, ada sesuatu, tapi di balik itu ada sesuatu juga yang tidak baik, nah itu kan bisa salah juga. Akhirnya kita terpeleset juga. Nah ini, jadi mari kita harus melekat kepada Tuhan, dengar-dengaran suara Tuhan, ya, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Waktu itu memang hamba Tuhan juga Tuhan pakai, tapi ada lagi yang lebih unggul daripada hamba Tuhan. Siapa? Roh Kudus yang harus kita dengarkan. Amin. Karena dialah sumber di atas segala-galanya. Ya, hamba Tuhan memang Tuhan pakai. Semua hamba Tuhan akan pakai, tapi semua hamba Tuhan juga akan dimurnikan. Termasuk kita akan dimurnikan semuanya. Makanya, apa sih yang saat ini? Ya, yang keinginan kita ini. Gak ada Tuhan yang kuingini Tuhan. Selain Engkau saja Tuhan yang kuingini. Maka mari, jadilah Maria, Maria
yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Jadilah Maria yang berkenan di mata Tuhan. Jadilah Henok terus bergaul. Henok juga sampai dia lupa sudah di surga. Bayangin ya, luar biasa lihat ya. Siapa yang ngomel? Marta yang bersungut-sungut. Kata Tuhan, Marta, kamu bikin capek sendiri. Makanya kalau punya gereja jangan terlalu banyak aturan. Harus ada ini, harus ada itu, bikin capek sendiri. Kata Tuhan tuh, emang aku suruh harus begini, begitu. Lama-lama enak sendiri kan. Akhirnya pusing 7 keliling. Kata Tuhan, aku enggak suruh. Kata Tuhan, cuma aku tahu, Tuhan mau cuma kembalikan kasih mula-mula kepadaku. Pelayanan boleh kata Tuhan ya, melayani. Tapi bukan untuk berarti kita jor-joran, kita lupa keluarga, kita lupa tanggung jawab, kita ingin dipuji di luar, kita ingin diangkat, ingin dipromosikan, bukan itu kata Tuhan. Tapi bagaimana melayani luar dan dalam. Ini yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu. Makanya keinginan ini terpilih itu seperti apa? Keinginan tapi terpilih ya. Keinginan kita harus keinginan Tuhan. Bukan keinginan maunya kita. Maunya kita makan egois, betul enggak? Mau begini, mau yang terbaik, mau ini, kalau apa-apa juga semua ingin. Mau ini, udah kasih rumah, mau beli lagi rumah yang lebih gede, udah kasih rumah gede, mau nggak mau kalah, beli lagi ini itu, nggak ada habisnya hawa nafsu manusia. Jadi keinginan terpilih ini, ayo mati ini seperti siapa yang terpilih? Esther. Dia terpilih, tapi dia mau berkorban. Ya, dia mau bayar harga menghadapi musuhnya itu. Lebih baik aku mati katanya gitu untuk menyelamatkan aman. Luar biasa enggak dia? Luar biasa. Makanya dia dipilih jadi ratunya. Ya, Ratu Esther ini terpilih karena dia mau berkorban. Di situ raja melihat. Sama kita juga saat ini lagi dinilai sama Tuhan, lagi dilihat kualitas kita ini sampai di mana, saudara. Ya, kalau ada ujian mengucap syukur sama Tuhan ya. Kenapa? Saya tahu ujian ini mendatangkan kebaikan. Kita mau naik level, kita mau yang tidak mungkin Tuhan akan sediakan ya keajaiban itu. Makanya jangan kita ingat lagi diberkati. Tapi begitu kan diberkati, terus ngomel bersungut-sungut, terus kita langsung mundur, terus kita meninggalkan pelayanan, hati-hati juga. Jalani itu semuanya, jangan ucapan syukur. Amin. Karena saya percaya di dalam latihanmu ini, engkau akan lulus ujiannya. Engkau akan jadi pemenang. Yang penting keinginan kita, bukan keinginan kita, tapi keinginan Tuhan. Oke Tuhan, keinginanmu apa? Untuk aku terjadilah sesuai kehendak-Mu. Maka akan terjadi. Amin. Ya, dan disinilah. Jadi saat ini saya bersyukur kalau ada hamba-hamba Tuhan sampai saat ini dia terus menyenangkan Tuhan, ya. Bukan kita menerimanya aja, tapi doakan juga hamba-hamba Tuhan. Gembala-gembala doakan, karena dia juga butuh ditopang juga. Kalau enggak kan iblis mencari pemimpin untuk menjatuhkan juga. Ya jadi kita juga nggak boleh egois. Udah dapat firmannya, udahlah. Gak usah didoain orangnya mah. Kata Tuhan tuh ya, kamu udah dikuatkan, tapi kamu nggak mau bersafaat. Kita harus saling mengisi satu dengan yang lain. Sama itu juga satu pelayanan yang mulia. Amin Bapak Ibu. Nah ini. Waktu kapan? Ya, waktu itu ada hamba Tuhan, saya suka ngedoain hamba Tuhan itu. Ketemu hamba Tuhan itu hamba Tuhan memang hamba Tuhan bukan orang Indonesia, ya luar negeri. Akhirnya saya dinubuatin sama hamba Tuhan itu, ya. Dinubuatinnya ya positif lah nubuatannya. Tuhan terima kasih. Memang saya waktu ketemu hamba Tuhan itu saya cuma berdoa, Tuhan aku pengen dapat sesuatu dari hamba Tuhan ini, saya bilang gitu ya. Saya datang ke sana tapi saya ingin dapat. Puji Tuhan, ternyata saya dapat ditunjuk saya sama hamba Tuhan itu. Akhirnya saya dapat peneguhan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur. Nah, justru dengan peneguhan itu saya lebih radikal lagi. Saya lebih lagi berhati-hati lagi. Kenapa? Karena itu janjinya iya dan amin. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur. Aku datang tidak sia-sia. Nah ini saudara. Ya, mari saat ini letakkan keinginan kita ini di atas kehendak Tuhan, bukan kehendakku lagi. Makanya kalau buka gereja jangan terlalu banyak pelaturan. Nanti ini, nanti itu ini itu. Habis dah. Ya, akhirnya udahnya kecapeannya ada kejadian ya di luar kota. Hamba Tuhan ngeluh sama saya. Saya udah capek. Karena dia terlalu banyak apa sih? Pelaturan, nanti hari ini ada ini, hari itu ada, seminggu itu ada berapa gitu ya.
Waduh, kata saya, apa nggak capek? Kata satu itu, Pak, capek sih katanya gitu. Sampai anak saya juga katanya, saya, udah kata papa, udah periksa dulu ke dokter. Jadi kenapa jadi begini pelayanan? Kenapa? Terlalu banyak aturan. Nanti organisasi harus begini. Kan bikin capek sendiri. Tuhan nggak selalu membuat seperti itu. Yang membuat kita lelah, kita sendiri terlalu serakah. Kita sendiri maunya kita. Belum tentu Tuhan mau. Ada firmannya tuh, ya. Coba kita lihat sebentar. Ini yang terakhir firmannya. Di Wahyu kita lihat ini ya. Saya kok diingetin ke sini sama Tuhan ya. Di Wahyu coba. Saya gimana ya? Sebentar, kita lihat. Sebentar. Ini firmannya. Wahyu 2. Ini Tuhan ngingetin banget sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diingetin firman ini sama Tuhan ya. Ya, Wahyu 2 ayat 2 dikatakan apa? Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, kata Tuhan. Engkau tetap sabar walaupun engkau diinjak sama orang-orang ya. Dan engkau tidak mengenal lelah. Nah ini lihat. Orang yang terlalu banyak organisasi di gereja nih ya. Dan engkau tidak mengenal lelah. Tapi lihat ayat 4 Tuhan menegur. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini firman Tuhan, saudara. Saya mengatakan ini bukan main-main. Tuhan mencela. Engkau memang tidak capek demi aku walaupun engkau dihujat, tetap engkau sabar. Tapi aku mencela engkau. Ayo gereja, serahkan kepada Tuhan. Ini gerejamu. Kehendakmu yang jadi Tuhan sesuai kehendakmu. Maka jangan terlalu banyak organisasi. Lupa kita mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Jadilah kita Maria. Amin Bapak Ibu. Tuhan mengasihi Bapak Ibu untuk menyadari bahwa kita harus banyak bergaul dengan Tuhan saat ini. Satu, jangan tinggalkan Tuhan, jangan sibuk dengan pelayanan. Tuhan tidak pernah menjoroki kita untuk jor-joran. Ya, saya tadinya persekutuan saya tiap minggu, sekarang saya ubah. Karena saya sekarang seminggu itu cepat sekali. Ya, saya ubah 2 minggu sekali. Kenapa? Karena saya juga banyak kerjaan, saya juga banyak mesti dikerjakan. Wah, nggak ke Uber, kata seminggu sekali, saya terlalu lelah, capek. Buktinya saya nggak dihukum sama Tuhan, tapi saya juga bisa ngerjakan rumah, bisa keluar, bisa melayani, bisa masak, bisa tanggung jawab. Kenapa? Itu. Jadi kita jangan mencari perkenanan dari manusia. Ingat itu semuanya. Ya, nanti yang rugi siapa? Kita. Tuhan mencela, maka di sini, namun demikian aku mencela engkau. Dicela. Engkau sibuk terus keluar, tapi engkau bagaimana? Lihat di sini ya, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ngeri sekali ya. Mari saat ini keinginan yang terpilih seperti apa? Ya, jadilah Maria. Ya, jadilah Henok. Jadilah ya yang terbaik sehingga nama kita tercatat di surga. Amin. Nah, ini aja yang saya sampaikan. Biarlah firman ini menjadi berkat ya untuk yang mendengarkannya. Kami sangat mengucap syukur. Mari kita tutup kita dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu firman-Mu menegur kami semua untuk mengubah cara kami Tuhan, keinginan kami. Bukan lagi keinginan kami Tuhan, tapi biarlah keinginan-Mu yang terjadi Bapak setiap pelayani kami. Bapak, kami tahu Tuhan, Kau sedang merombak anak-anak-Mu ya Bapak, karena Engkau tahu Tuhan, hanya ingin bersama Engkau saja ya Bapak. Kami mengucap syukur, firman-Mu tidak akan kembali sia-sia ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau terus mengokohkan kami Bapak, di dalam keadaan suka dan duka Bapak. Sehingga keinginan kami ini Bapak, sehingga Bapak nyampai terpilih nama kami masing-masing tercatat di surga ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus.
Koriki mama takata kaliki mama toko koriki nata kalabasa kalabase kiki nata koli halamasa naratemi mata kali halabatemi baba toko koriki mama takalabase ke namasa. Terima kasih Tuhan, ada masa yang tidak pernah kita ketahui. Kami mengucap syukur Engkau telah mempersiapkan kami dalam segala sesuatunya Bapa. Jadikan roh kami perkasa ya Bapa untuk menghadapi zaman akhir. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Pak Derikson, nanti sekalian host ya, angkat pujian, nanti doa syafaat. Saya minta nanti Ripka yang doa syafaat ya, silakan. Ya, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah memberkati kita pada saat malam hari ini. Ya, bagaimana kita keinginan terpilih ya, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih, dan Tuhan menguji kita untuk bisa dipromosikan oleh Tuhan. Terkadang rencana kita anggap begitu baik, tetapi sebenarnya keputusan ada di tangan Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya kita memuji Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut, Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Saat ku dalam ketakutan, Kau ada di sisiku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut, Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang
sepertimu. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Ya, silakan hambanya berdoa. Ya, mari kita satukan hati untuk berdoa syafaat. Terima kasih Abba Bapa untuk pada malam hari yang indah ini. Engkau telah mengumpulkan kami dalam ibadah Zoom pada malam ini. Terima kasih banyak Bapa, Kau sudah panggil dan pilih menjadi anak-anak-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu. Semua hanya karena kemurahan-Mu, semua hanya anugerah kasih setiamu Tuhan, kasih karuniamu. Siapa kami orang berdosa, Kau panggil dan pilih kami, bisa memanggil Engkau Bapa, bisa menikmati kerajaan surga, meskipun kami masih di bumi, tapi kami sudah banyak menikmati pertolongan-Mu, mujizat-Mu. Selalu Engkau tidak pernah meninggalkan kami di tengah dunia yang di akhir zaman ini. Engkau terus menguatkan kami lewat firman-Mu, lewat Roh Kudus-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami ucap syukur untuk Ibu Elia yang sudah Kau pakai menyampaikan isi hati-Mu. Kau urapi terus-menerus Ibu Elia lebih dan lebih lagi Bapa. Engkau pakai dia untuk menjadi alat di tangan-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, menyelamatkan untuk banyak keselamatan jiwa-jiwa, baik di keluarga-keluarga manapun Kau utus hamba-Mu ini Bu Elia Tuhan, juga untuk menyatakan mujizat-Mu Tuhan, tanda-tanda heran, mujizat menyertai pelayanan Bu Elia, supaya yang didoakan mendapatkan kelegaan, mendapatkan kesembuhan, mengalami mujizat Tuhan. Kau urapi terus Ibu Elia bersama dengan Pak Kimto, dengan Michael dan menantunya, bahkan yang akan punya cucu nanti Bu Elia. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara secara ajaib keluarga ini dan Engkau memberkati secara ajaib berlimpah-limpah untuk Ibu Elia sekeluarga. Hamba-Mu yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkannya Tuhan. Engkau menunjukkan kasih setiamu hari lepas hari. Engkau senantiasa melindungi dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk Bapak Presiden Prabowo, Wakil Presiden Tuhan Pak Gibran, semua Tuhan, para menteri, kabinet Tuhan, semua anggota DPR, MPR, DPRD, semua anggota TNI, polisi, semua pemerintahan sampai ke RT RW kelurahan semua, berikan roh takut akan Tuhan, berikan kesatuan hati, dan supaya benar-benar Pancasila ditegakkan di Indonesia, supaya agama Tuhan, Engkau tahu Tuhan, tidak ada yang dikucilkan agama Kristen. Tuhan lindungi hamba-hamba Tuhan di seluruh wilayah Indonesia, supaya semua pejabat yang berwenang memperhatikan Tuhan, toleransi beragama, kebebasan beribadah di negara ini. Dan Kau melindungi Tuhan untuk semua cuaca, untuk semua tidak ada gempa bumi di seluruh wilayah Indonesia, pulau demi pulau, provinsi-provinsi, keamanan terjamin Tuhan, darah Tuhan Yesus untuk bungkus seluruh bangsa Indonesia, suku-suku, pulau-pulau, rakyatnya. Engkau jagai dengan pasukan malaikat, tidak ada gempa bumi, tidak ada bencana alam Tuhan. Ampuni dosa rakyat Indonesia, ampuni dosa bangsa ini ya Bapa, dari Sabang sampai Merauke. Darah-Mu menguduskan, menyucikan, mengampuni ya Bapa. Suku-suku semua Tuhan, supaya mereka diselamatkan jiwanya, supaya mereka boleh mengenal Tuhan Yesus dan bertobat sungguh-sungguh, supaya kesempatan di akhir zaman ini Kau berikan masih terbuka lebar untuk seluruh bangsa Indonesia, bahkan di daerah kantong-kantong Kristen, supaya mereka mengalami kelahiran baru, bukan Kristen KTP, tapi benar-benar dipenuhi Roh Kudus,
mengalami kelahiran baru. Kau utus hamba-hambamu, misimu Tuhan, ke pelosok-pelosok, ke suku-suku seluruh Indonesia Tuhan, supaya Roh Kudus melanda Indonesia, keselamatan jiwa untuk yang bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk semua keadaan di dunia ini ya Bapa. Engkau tahu Tuhan, perang di Timur Tengah supaya segera damai, benar-benar Amerika, Iran, juga untuk situasi gempa bumi yang kami dengar di Venezuela waktu itu. Tuhan ampuni dosa-dosa bangsa di dunia ini ya, negara-negara di Eropa yang sedang mengalami panas terik. Tuhan, biar mereka bertobat. Banyak yang mencari Tuhan, banyak yang sadar insaf Tuhan. Mereka harus datang ke Tuhan Yesus Kristus. Biar kesempatan ini Tuhan melewati apa yang kau izinkan terjadi penuaian jiwa-jiwa, supaya mereka berdoa, berseru, minta tolong kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, supaya banyak jiwa diselamatkan di seluruh dunia ini Tuhan, benua demi benua, negara demi negara Tuhan. Akhir zaman ini kau selamatkan banyak yang masuk sorga Bapa, supaya belas kasihan-Mu tercurah untuk manusia di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami berdoa untuk firman-Mu di saat akhir zaman ini juga kau izinkan terjadi perekonomian. Tolong Tuhan anak-anak-Mu khususnya hamba-hamba-Mu, berkati Tuhan. Berkat-Mu tetap di atas kepala orang benar Tuhan, dan Engkau mendengar seruan doa orang-orang benar. Engkau mau memperbedakan Bapa, orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadamu dengan yang belum sungguh-sungguh. Engkau mau nyatakan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, kasih setia-Mu Tuhan selalu baru setiap pagi. Bapa, di situasi yang dunia saat ini, Engkau tetap mengadakan perlindungan, perbedaan, berkat-Mu tetap kau curahkan, pertolongan-Mu untuk anak-anak-Mu yang berseru padamu, yang berharap mengandalkan Engkau Yesus. Engkau berkati hamba-hamba-Mu semua Tuhan, jemaat-Mu, Kau tolong Bapa melewati masa krisis ekonomi. Engkau sanggup menyelamatkan, menolong, memberkati, menunjukkan kebesaran-Mu dalam kehidupan mereka, supaya kami semua bersaksi, menyatakan sungguh Tuhan yang kami sembah, Allah yang hidup dan ajaib. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Suaranya belum dibuka, Bu ya. Ya, kita angkat kedua tangan, nanti baru kita sharingkan ya, kita sama-sama. Ori mamata kata kareki mamata kata karabasikin atau kuminata. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarkan rohmu terus menyala-nyala sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang permai. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat hambanya tadi yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat menegur kita, apalagi di kitab Wahyu tadi. Ya, saya juga jadi teringat mengapa